Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berli Rafif Amali ingin menjelaskan tentang bab 3, yaitu sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin yang dicetus oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUD 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstitut. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstitut. Pemungutan suara ini dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut. Hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa 269 orang setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. 119 orang tidak setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Melihat dari hasil voting usulan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstitut yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian. Seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950, bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah tidak berlaku kembali UUDS 1950, berlakunya kembali UUD 1945, dibubarkannya konstitut, pembentukan MPRS dan DPAS. Dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin adalah banyak diwarnai dengan adanya penyimpangan dan penyelewengan dalam pemerintahan, bahkan dilakukan oleh presiden sendiri. Contohnya, 1. Presiden membubarkan MPR, hasil dari pemilihan umum, dan digantikan dengan MPRGR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong. MPRGR dijadikan sebagai pembantu pemerintah dan fungsi kontrol dikurangi. 2. Melemahkan peran partai politik kecuali Partai Komunis Indonesia atau PKI karena sebagai pendukung pemerintah. Dalam ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 tercantum Bung Karno menetapkan dirinya sendiri sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena di dalam UUD 45 masa jabatan presiden ditetapkan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Sejarah Indonesia 1959 sampai 1965 adalah masa di mana sistem demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Kala itu Presiden Soekarno, konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstitut pada tanggal 10 November 1956. Latar belakang dicetusnya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno, dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Dari segi politik, konstitut gagal dalam menyusun undang-undang dasar baru untuk menggantikan UUDS 1950. Pembentukan deklarasi ekonomi atau DEKON untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Kondisi ini dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961 sampai 1962 harga barang naik hingga 400%.